Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PSDIC, di sini kami akan membahas mengenai soal-soal dari praktis 81 sampai 94 dengan nomor NPM ganjil. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nabilah Putri Tarevi dengan NPM 24150610025. Saya Nana Nabila Fauzia dengan NPM 24150610009. Saya Presiden Huta Barat, NPM 241506101. Langsung saja saya akan menjelaskan dimulai dengan praktis 81 nomor 1. Di dalam skenario itu terdapat aktor di teater lokal menandatangani kontrak tahunan. Setiap tahun kontrak dapat berubah, yaitu dengan bahasa ataupun gajinya. Untuk menyelesaikan sengketa, teater perlu melihat ketentuan kontrak dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk soalnya itu, kata atau frasa apa yang menunjukkan perlunya melacak data yang berubah dari waktu ke waktu. Untuk jawabannya itu yaitu pada kalimat kontrak diperbarui setiap tahun, kalimat kedua pada setiap tahun kontrak dapat berubah, dan kalimat terakhir yaitu melihat kontrak beberapa tahun sebelumnya. Itu berarti data kontrak yang harus disimpan secara historis karena nilainya bisa berbeda di setiap tahunnya. Kemudian di soal nomor 3 pada praktis 81, untuk soalnya itu ubah model movie rental store agar bisa menyimpan riwayat peminjaman. Untuk skenarionya yaitu setiap kali pelanggan menyewa DVD, cetak tanggal atau waktu sewa dan tanggal atau waktu pengembalian data ini digunakan untuk menganalisis kebiasaan pelanggan dan kapan DVD harus diganti. Untuk model awal itu customer, rental, dan DVD. Untuk model awal itu belum menyimpan riwayat lengkap. Jadi sekarang kita perlu menambahkan atribut waktu agar bisa melacak setiap transaksi sewa, bukan hanya status saat ini saja. Jadi model yang diperbaiki itu terdapat customer ID, nama dan address, kemudian terdapat DVD ID, title dan kategori, lalu terdapat rental ID, rental date time, return date time, customer ID, dan DVD ID. Jadi untuk rental ini menjadi entitas historis yang menyimpan setiap kali DVD disewa. Kemudian untuk itu memungkinkan analisis berapa kali pelanggan tersebut menyewa film yang dipinjam. Kemudian lanjut untuk praktis 82 pada soal nomor 1. Terdapat skenario setiap polisi lalu lintas bisa mengeluarkan tilang kepada pengendara di wilayahnya. Awalnya, atribut date hanya dapat pada entitas speeding ticket. Sekarang polisi ingin tahu hubungan antara cuaca dan jumlah tilang yang terjadi. Misalnya, apakah lebih banyak tilang saat cuaca cerah? Masalahnya itu, kalau tanggal cuma jadi di atribut speeding ticket, kita nggak bisa menghubungkan data lainnya kayak cuaca, suhu, atau kondisi hari tertentu. Jadi solusinya kita entitas hari itu bisa kita buat tersendiri. Untuk entitas hari ini bisa menyimpan data tentang setiap harinya, termasuk cuaca, suhu, dan lain-lain. Kemudian untuk setiap speeding ticket terhubung ke hari, artinya tilang itu terjadi pada tanggal tertentu. Lanjut untuk praktis 83 pada soal nomor 1, skenarionya kolektor komik ingin tahu riwayat harga dari berbagai jenis komik. Ini membantu mereka memutuskan kapan membeli atau menjual. Masalahnya itu kalau hanya menyimpan harga sekarang, harga lamanya itu bakal hilang setiap kali diperbarui. Jadi solusinya kita bakal nambah entitas historis untuk menyimpan setiap perubahan harga dengan tanggalnya. Jadi untuk penambahannya itu komik berisi data dasar komik. Untuk price history, dia menyimpan harga komik berdasarkan tanggal, dan jadi satu komik itu bisa punya banyak catatan harga. Kemudian untuk di soal nomor 3 pada praktis 83, skenarionya itu penggemar mobil klasik ingin tahu riwayat harga mobil, baik saat mereka membelinya maupun setelah nilainya naik di pasar. Untuk solusinya kita membuat entitas harga historis. Untuk pertama itu yang car ID, model, year, dan brand. Kemudian untuk car price history itu terdapat car ID, effective date, dan price. Untuk penjelasannya itu setiap mobil punya banyak catatan harga berdasarkan waktu. Jadi dengan data ini kolektor itu bisa tahu apakah harga mobilnya itu naik apa turun.
Ya, selanjutnya ada praktis 84 di mana soal satu itu buat IFD berdasarkan skenario berikut, di mana skenario-nya saya manajer perusahaan grocery perlengkapan olahraga yang melayani pesanan dari toko-toko olahraga di seluruh dunia. Untuk setiap pelanggan kami harus mencatat ID dan nama. Kami juga dapat mencatat alamat, ada kota, provinsi, kode pos, negara, dan nomor telepon. Kami memiliki beberapa gudang di berbagai wilayah yang memenuhi pesanan pelanggan. Untuk setiap pesanan kami mencatat ID pesanan, tanggal pesan, tanggal kirim, dan jenis pembayaran. Oke, di berdasarkan skenario tersebut, FD itu mencakup entitas dan hubungan, di mana entitas itu ada satu customer atau pelanggan, di mana atributnya itu ada ID customer, nama, alamat, kota, provinsi, kode pos, negara, dan telepon. Selanjutnya ada entitas 2, itu order, di mana pesanan, di mana atribut itu ada ID, order, tanggal pesanan, tanggal kirim, jenis pembayaran. Selanjutnya atribut ketiga, warehouse atau gudang, atributnya ID warehouse, alamat, kota, provinsi, kode pos, negara, dan telepon. Entitas terakhir itu ada wilayah, di mana atributnya itu ada ID region dan nama regionnya. Selanjutnya hubungan antar entitas itu, satu customer dapat membuat banyak order. Selanjutnya untuk satu order dikirim dari satu warehouse. Hubungan selanjutnya ada setiap warehouse berada di satu region. Hubungan terakhir ada setiap customer terdapat satu region. Selanjutnya di nomor ketiga, tambahkan data tentang stok barang dan produk ke IRD tadi, di mana kami menjanjikan pengiriman keesokan hari selama barang tersedia di gudang. Kami melacak jumlah stok, batas minimal, maksimum, alasan kehabisan stok, tanggal pengisian ulang. Untuk setiap item, kami melacak ID, harga, kuantitas, dan kuantitas dikirim. Kami juga mencatat total pesanan pelanggan. Jadi untuk menambahkan entitas dan hubungan itu ada item atau barang, di mana atribut itu ada ID item, harga, jumlah dikirim, jumlah stok, tanggal restock, dan juga alasan kosong. Selanjutnya ada produk, di mana atributnya ada ID produk, nama produk, deskripsi, harga, saran, unit penjualan. Hubungan itu ada setiap order memiliki banyak item, dan terakhir setiap item berhubungan dengan satu produk. Selanjutnya ada praktis 91, di mana pada soal 1 mengidentifikasi aturan-aturan integritas berikut dalam basis data. Terdapat kolom berisi data sesuai format. Jenis integritasnya itu adalah integritas kolom atau integrity. Selanjutnya yang kedua ada operasi, harus menjaga konsistensi database, di mana integritasnya itu basis data atau database integrity. Selanjutnya ada kunci utama, harus unik dan tidak boleh null, itu entitas atau entity integrity. Selanjutnya yang keempat ada kunci asing, harus cocok dengan kunci utama di tabel, itu integritas referensial atau referensial integrity. Yang terakhir ada data harus sesuai dengan aturan bisnis. Jenis integritasnya itu ada integritas pengguna atau user defined integrity. Selanjutnya pada praktis 92, soal nomor 1 itu mengubah entitas berikut menjadi definisi tabel menggunakan aturan penamaan yang sesuai. Jadi pada entitas ada student, di mana atributnya ID, PK, student nama, name, dan student note. Catatan harus huruf besar semua. Terus ada course, atributnya ada course ID, PK, course name, dan course unit. Selanjutnya ada instructor, di tabel instructor atributnya itu ada instructor ID, PK, last name, first name. Selanjutnya pada soal ketiga itu ada identifikasi arti dan notasi.
di mana ada PK, FK, UK, bintang, dan O. Pada PK itu primary key di mana kolom penggunaan unik tidak boleh null. FK foreign key, kolom yang mengacu pada kunci utama tabel lain. UK ada unique key, kolom dengan nilai boleh duplikat. Bintang wajib diisi atau mandatory, kolom yang harus memiliki nilai. Selanjutnya ada notasi yang terakhir O atau optional di mana kolom harus dikosongkan. Soal kelima itu ada identifikasi kesalahan pada tabel berikut. Terdapat 197 classes, schedule of classes filing 2003, financial aid deadline. Pada 997 classes, kesalahannya tidak boleh diawali dengan angka. Perbaikan itu ada classes underscore 1997. Selanjutnya ada schedule of classes filing 2003. Kesalahannya nama terlalu panjang dan mengandung tahun dan musim. Perbaikan itu dibuat class underscore schedule. Selanjutnya ada financial aid deadlines. Kesalahan pada mengandung spasi dan tanda baca. Seharusnya financial underscore aid underscore deadlines. Selanjutnya praktis 93 yaitu relationship mapping. Di nomor 1 itu entitas yang diberikan ada food item, order, dan order line. Hubungan antar entitas yaitu order memiliki banyak order line atau one to many. Kemudian food item berhubungan dengan banyak order line atau one to many juga, maka order line menjadi tabel penghubung antara order dan food item. Untuk kolom name order ID, optionality-nya mandatory, key type-nya foreign key, kemudian food item ID, optionality-nya mandatory, key type-nya foreign key juga, lalu order line ID, optionality-nya mandatory, key type-nya primary key. Kemudian quantity, optionality-nya optional, kemudian ada price, optionality-nya optional. Selanjutnya di practice 94 ada subtype mapping. Yang nomor pertama, metode single table implementation berarti semua atribut dari supertype dan subtype ditempatkan dalam satu tabel saja dan ditambahkan satu kolom untuk menunjukkan jenis subtype-nya. Untuk nama kolom partner ID, optionality-nya mandatory, key type-nya primary key, kemudian first name, optionality-nya mandatory, last name, optionality-nya mandatory juga, expertise, optionality-nya optional. Untuk event planner, kemudian specialty, optionality-nya optional untuk DJ, kemudian authorized expense limit, optionality-nya optional untuk manager, kemudian partner type, optionality-nya mandatory, berisi nilai DJ, event planner, manager, dan other. Kemudian supervisor ID, optionality-nya optional, key type-nya foreign key. Kemudian jadi semua data disimpan dalam satu tabel partner. Kolom partner type digunakan untuk membedakan jenis subtype. Kolom supervisor ID menunjukkan siapa yang mengawasi siapa atau relasi rekursif. Kemudian atribut seperti expertise, specialty, dan authorized expense limit bersifat opsional karena hanya berlaku untuk tipe tertentu. Kemudian di nomor 3, yang A ada supertype implementation. Untuk aspek table atau database-nya, satu tabel dibuat untuk supertype jika digunakan single table implementation atau tabel terpisah jika menggunakan two table atau subtype implementation. Kemudian untuk aspek kolom aturan database-nya, kolom berisi semua atribut umum yang dimiliki oleh semua subtype. Kemudian identifiers, supertype yang memiliki primary key yang juga digunakan oleh subtype-nya. Kemudian relationship, relasi dari supertype dapat diwariskan ke semua subtype. Dan yang terakhir integrity constraint rules, pastikan setiap record supertype memiliki nilai unik pada
primary key dan konsisten dengan subtype-nya. Kemudian yang B ada subtype implementation, aspek table, aturan database-nya tabel terpisah dapat dibuat untuk setiap subtype, jika to table atau subtable implementation. Kemudian yang kedua ada kolom, aturan database-nya berisi atribut khusus dari subtype tertentu. Yang ketiga ada identifiers, aturan database-nya menggunakan primary key yang sama dengan supertype, biasanya juga foreign key ke supertype. Yang keempat ada relationship, supertype mewarisi semua relasi dari supertype dan bisa punya relasi tambahan sendiri. Dan yang terakhir ada integrity constraint rules, aturan database-nya pastikan setiap record supertype juga memiliki entry yang sesuai di tabel supertype. Dan yang C itu ada Arch implementation. Untuk aspek tabel, aturan database-nya Arch-nya diimplementasikan dengan satu tabel supertype dan beberapa subtype yang saling eksklusif. Kemudian kolom, aturan database-nya tambahkan kolom untuk menunjukkan tipe entitas yang aktif di Arch, misalnya atau kategori. Kemudian aspek identifiers, aturan database-nya sama seperti supertype subtype, ID diwariskan dari tabel induk. Kemudian relationship, aturan database-nya relasi dari Arch bersifat eksklusif, artinya hanya satu subtype yang aktif untuk satu supertype. Dan yang terakhir integrity constraint rules, aturan database-nya gunakan check constraint atau program tambahan untuk memastikan hanya satu subtype yang boleh aktif untuk satu baris supertype. Itu dia pembahasan soal dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.